rakyat di seluruh negeri tidak akan mudah melupakan hal ini. Dengan begitu, selama masih menjadi sorotan publik, masyarakat akan merasa sebagai penjahat yang harus masuk penjara. Dengan cara ini, kemanapun dia pergi, dia akan dipukuli seperti tikus di jalan. Dalam hal ketenaran, dia tidak akan pernah berdiri. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menghentikan Ayu untuk mengutuknya di konferensi pers, Jeffy memberikan pesan lain yang membuat rahangnya ternganga. Jeffy berkata, "Aku telah mempelajari nada bicara Ayu. Sepertinya dia mungkin berhubungan dengan Tuan Misterius itu. Aku pikir guru misterius itu tahu bahwa Ayu Sucipto datang ke Jakarta, jadi dia datang ke sini. Ya, ini juga menjelaskan mengapa dia bisa menyelamatkan Ayu dan ibunya segera setelah insiden itu terjadi." Setelah mendengarkan ini, telapak tangan Chen Sucipto penuh keringat. Dia menemukan bahwa banyak hal telah berkembang ke arah yang paling buruk. Dia takut Ayu dan Lina Hadid akan selamat, tapi tak satu pun dari mereka yang kembali seperti orang lain. Dia takut Ayu diselamatkan oleh master Jepang keturunan Indonesia, dan itu memang adalah hasilnya. Dia takut ada orang di belakang Ayu yang telah mendukungnya. Alhasil, ia tak menyangka kalau keduanya benar-benar terlihat menjalin hubungan asmara. Dalam situasi ini, solusi terbaik yang dapat dipikirkan Chen Sucipto adalah dengan cepat memperbaiki hubungan dengan Ayu. Selain itu, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Jika dia dapat memperbaiki hubungan dengan Ayu Sucipto sesegera mungkin, dia dapat menstabilkan emosi dan perilakunya untuk sementara. Tidak hanya masalah konferensi pers akan diselamatkan, tetapi ancaman dari Master Misterius juga akan jauh berkurang. Dalam hal ini, dia juga bisa memenangkan lebih banyak inisiatif. Mungkin dia bisa membiarkan dia melepaskan kewaspadaannya sepenuhnya untuk mengetahui informasi spesifik dari Master melalui dia, dan kemudian menemukan cara untuk menyelesaikan Master sepenuhnya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengirimnya ke luar negeri dalam tahanan rumah, semuanya. Krisis bisa diangkat. Memikirkan hal ini, Chen Sucipto mengambil keputusan dan berkata kepada Jeffy, "Aku akan segera menelepon Ayu dan melihat apakah aku dapat membujuknya." Jeffy buru-buru berkata, "Kakek, jika kamu ingin meneleponnya saat ini, tidakkah dia tahu bahwa aku telah menarik informasi secara diam-diam padamu?" Chen Sucipto berkata dengan acuh tak acuh, dengan kepintaran Ayu Sucipto, "Bahkan jika aku tidak meneleponnya, kamu tiba-tiba kembali dan bertanya tentang ini, dia seharusnya sudah menebaknya. Lagi pula, ayahku yang mengkhianati pernikahan itu lebih dulu. Dia telah selingkuh sebelum ibuku mengandungku, dan dia memiliki anak perempuan tidak sah. Kamu juga tahu ini. Sebaliknya, ibuku datang ke Jakarta setelah dia dengan jelas meminta cerai dari ayahku. Terlebih lagi, menurutku tidak ada masalah mendasar dengan apa yang dia lakukan. Karena hal kecil seperti itu, kamu menyakiti ibuku. Itu terlalu berlebihan." "Ya, kamu benar," Chen Sucipto berkata dengan tulus. "Setelah kejadian ini, aku menyesali dan menyalahkan diriku sendiri. Jadi aku juga berharap kalian berdua bisa memberiku kesempatan untuk menebusnya." Ayu berkata dengan enteng, "Aku rasa tidak ada yang perlu diperbaiki untuk hal semacam ini. Ibuku tidak akan pernah ingin melihatmu dalam hidupnya. Aku mungkin tidak ingin melihatmu untuk waktu yang lama di masa depan." Setelah berbicara, Ayu berkata lagi, "Meskipun aku adalah cucumu, jauh di lubuk hatiku, aku masih berharap kamu dapat menggunakannya untuk memikul tanggung jawab dan konsekuensi serta menyerahkan diri kepada polisi." Chen Sucipto seketika menjadi sangat kesal saat mendengar ini. Namun, dia tidak berani mengungkapkan apapun tetapi berkata tanpa daya, "Ayu, bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga Sucipto. Aku tidak hanya harus memimpin keluarga ke depan, tetapi juga mewakili citra dan status keluarga Sucipto. Jika aku benar-benar masuk penjara, tidak hanya itu tidak baik untuk keluarga Sucipto,
itu juga tidak baik untukmu. Ayu Sucipto berkata, aku hanya ingin hasil yang adil. Keadilan. Chen Sucipto menghela nafas dan berkata, Ayu, ayo kita lakukan ini, kamu adalah gadis yang pintar, kita tidak perlu berbicara seperti itu. Kamu bisa memberitahuku secara langsung, apa yang kamu ingin aku lakukan sehingga kamu bisa melupakannya? Ayu Sucipto berkata, aku baru saja berkata, aku harap kamu menyerahkan dirimu kepada polisi. Chen Sucipto tersenyum dan menghela nafas. Ayu, jika aku tidak salah, kamu telah mengatakan banyak hal kepada Jeffy, kamu harus memikirkan masalah ini. Dapatkah kamu menegosiasikan beberapa syarat denganku? Sejujurnya, aku tidak menyalahkanmu karena memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, aku akan memberikan kompensasi untuk ibumu. Jadi jika kamu memiliki permintaan, katakan saja, selama aku bisa menerimanya, aku akan menyetujuinya. Ayu Sucipto mendengar Chen dengan lugas mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Berbicara dengan orang pintar adalah ketenangan pikiran. Dengan itu, Chen Sucipto menghela nafas lagi dan melanjutkan, mungkin alasan mengapa dia memberitahumu ini adalah menggunakan mulutmu untuk menyampaikan kata-kata ini kepadaku, dan kemudian datang untuk bernegosiasi denganku. Chen Sucipto masih mengenal cucunya dengan sangat baik. Ayu Sucipto sangat pintar ketika dia masih kecil, dia pasti tidak sebanding dengan cucu-cucunya yang lain, dan dia tidak bisa dipimpin oleh Jeffy. Jeffy merasakan pipinya panas setelah mendengar kakek mengatakan ini. Dia tahu bahwa adik perempuannya memang lebih pintar darinya, tetapi kata-kata lelaki tua itu agak melukai harga dirinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dari lubuk hatinya, mungkinkah Ayu benar-benar meminjam mulutku untuk mengirim pesan kepada lelaki tua itu? Chen Sucipto tidak punya waktu untuk mempedulikan suasana hati Jeffy saat ini, dan berkata, jika kamu melakukannya, izinkan aku menelepon Ayu. Setelah itu, dia menutup telepon dan menelepon Ayu. Ayu saat ini sedang duduk di meja saat ini, menatap ponsel yang diletakkan di atas meja. Melihat telepon berdering tiba-tiba dan bertuliskan kakek 2 kali, dia lega. Namun, dia tidak langsung mengangkat teleponnya, tetapi hanya menekan tombol jawab saat telepon berdering untuk keempat kalinya. Begitu telepon terhubung, Ayu bertanya dengan suara dingin, untuk apa kau meneleponku? Chen Sucipto mendengar pertanyaannya dan buru-buru menjelaskan, Ayu, kakek menelepon untuk meminta maaf padamu. Mengenai pertemuan dengan Mah dan ibumu, aku memang harus bertanggung jawab penuh, tetapi aku ingin memberitahumu. Jelas, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Apa yang terjadi padamu hanyalah kecelakaan. Ayu berseng, dan berkata dalam hati, aku percaya apa yang kamu katakan. Tapi fakta bahwa kamu akan membunuh ibuku bukanlah kecelakaan, kan? Chen Sucipto tahu bahwa tidak perlu menjelaskan atau menutup-nutupi saat ini. Setiap orang adalah orang yang cerdas, dan hal-hal mengetahui seperti ini secara alami tidak mungkin untuk dibersihkan. Jadi, dia menghela nafas dan berkata malu, hei, aku akui bahwa aku memiliki pendapat yang besar tentang ibumu. Terutama kali ini dia pergi ke Jakarta untuk berpartisipasi secara terbuka dalam pelelangan rumah tua Cahya, yang membuat seluruh wajah keluarga Sucipto hilang. Aku sangat marah beberapa saat sebelum aku membuat keputusan yang tidak rasional itu. Aku harap kamu dapat memahami kesulitan saya sampai batas tertentu. Ayu sama sekali tidak berkata rendah hati atau sombong, ya. Tentu saja, ada yang salah dengan ibuku dalam hal ini, tapi menurutku dia tidak salah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.